Baik, terima kasih Pak Wahyu. Yang saya hormati Pak Prodi Program Studi Biologi ya, Pak Dr. Stephen Melay, MSI, sekaligus sebagai narasumber di pagi hari ini. Yang saya hormati juga kepada seluruh peserta program kegiatan FKIP Mengajar, mungkin para guru, mungkin juga ada kepala sekolah, mungkin juga ada pengawas, semuanya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Shalom ya, salam sehat buat semua. Ya, pertama perlu saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Dekan FKIP karena tidak sempat bergabung di acara hari ini. Beliau dan beberapa termasuk Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 3 masih menjalankan tugas di luar Pulau Ambon juga, sehingga saya ditugaskan untuk bisa membuka kegiatan FKIP Mengajar ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat tuntunan kasih-Nya kita pagi hari ini boleh tetap berada dalam kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apa. Salam FKIP ceria. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan hadirnya penggawa FKIP yang baru di kampus FKIP Ceria, Bapak Dekan meluncurkan beberapa program strategis sebagai program penguatan di kampus FKIP. Ada hari ini kita kenal atau kita ikuti yang namanya program FKIP Mengajar. Di sisi itu, di sisi lain ada juga FKIP Mengabdi, ada FKIP Meneliti. Jadi itu ada juga di samping program-program yang lain. Tentu saja program ini tujuannya adalah untuk menyiapkan ya, untuk meningkatkan kompetensi para guru menghadapi ujian-ujian kompetensi yang akan datang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, bukan pada di era ini saja, tapi sejak beberapa waktu lalu kita sudah mendengar bahwa mutu pendidikan kita di Maluku ini cukup menyedihkan karena kita terpuruk pada level yang memang cukup di bawah. Saya sendiri terlibat di nasional sebagai tim penilai guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, pengawas sekolah berprestasi, dan juga guru-guru berdedikasi tingkat nasional itu sudah sejak tahun 2006 sampai tahun 2020 kemarin. Hal-hal yang mungkin perlu saya utarakan di sini, bahwa kita selalu diidentikan dengan keterbelakangan atau kelemahan-kelemahan kita dan kekurangan kita dalam hal pendidikan. Maka ketika kita bicara tentang lemahnya pendidikan, maka kita tidak bisa menghindari diri dari itu. Otomatis siswa kita terlibat di dalamnya, guru-guru semuanya terlibat di dalamnya. Kita juga mungkin program-program
pembelajaran kita juga menjadi bagian penting, dan lebih penting lagi adalah sistem. Sehingga kalau kita mau atau kepingin untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini, maka otomatis harus ada kolaborasi dan kerjasama yang baik antara semua stakeholder kependidikan. Baik itu guru, termasuk siswanya, bagaimana program-programnya, bagaimana juga terkait dengan sistem kependidikan, termasuk pemerintah. Semua kita harus berkolaborasi. Mungkin kalau kita dengar ada juga guru-guru kita, pengawas kita, atau kepala sekolah kita yang di nasional itu ada yang sempat masuk 5 besar, ada masuk 10 besar, bahkan mungkin ada yang masuk dalam juara-juara tertentu. Tetapi kalau dari hasil pengamatan saya sebagai orang yang sering terlibat dalam kegiatan penilaian kualifikasi guru maupun kepala sekolah dan pengawas, ini biasa dalam penentuan juara-juara atau guru-guru berprestasi terbaik pertama sampai 10 besar, kepala sekolah sampai 10 besar, dan juga pengawas sekolah sampai 10 besar. Itu harus ada strategi yang diterapkan oleh pemerintah pusat, sehingga keterwakilan dari semua wilayah baik barat, tengah maupun timur itu bisa masuk sebagai yang terbaik, menduduki peringkat 1 sampai 10. Strategi itu biasanya ketika rapat-rapat penentuan untuk masuk pada 10 besar itu, terpaksa kami harus melakukan klaster-klaster. Kalau kita tidak melakukan klaster-klaster, maka biasanya kita wilayah-wilayah timur itu selalu tidak bisa masuk dalam 10 besar. Sehingga kita harus klaster dulu, dia Indonesia bagian barat, kemudian Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, baru kita bisa memperoleh hasil-hasil terbaik. Ini tentu saja merupakan, kalau kita analisis di hasil-hasil survei belakangan ini, kita bahkan menduduki peringkat 3 dari bawah. Ini satu hal yang mungkin patut menjadi catatan kritis bagi kita semua, bahwa ada persoalan di dalam pengembangan mutu pendidikan di wilayah Maluku ini. Terkait dengan itu, maka FKIP sebagai salah satu tonggak, ya, FKIP otomatis tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bersama-sama, baik dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pertama, menengah atas, sampai kepada perguruan tinggi. Kita wajib bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, terutama di daerah Maluku ini. FKIP memperhatikan betul pendidikan dan kualitas pendidikan di Maluku ini. Dan FKIP tidak melepaskan begitu saja. Kami merasa bertanggung jawab, sehingga muncullah kemudian program-program yang pro guru, pro murid, pro mahasiswa, dan pro alumni. Dan program-program ini dikolaborasikan, terutama di hari ini kita mengikuti program yang namanya FKIP Mengajar. Masih ada program-program lain yang sudah saya sampaikan tadi. Ini tujuannya membantu. Jadi bukan satu-satunya harapan kita untuk bisa meningkatkan kualitas proses pembelajaran kita atau kualitas kependidikan kita atau pendidikan kita. Bukan satu-satunya. Tentu saja ini hanya membantu untuk memberikan informasi-informasi terupdate tentang bagaimana semestinya pendidikan itu, dan kita saling berkolaborasi. Pendidikan di era milenial sekarang, ya, kalau kita
lihat ada minimal ada 4 hal penting yang mungkin perlu kita perhatikan, bahwa baik itu mahasiswa maupun guru, siswa, kita mendidik mereka dan kita menyiapkan mereka menjadi mahasiswa atau siswa yang kritis. Kita diperhadapkan pada era milenial, ini mahasiswa dituntut atau siswa-siswa kita dituntut ya, dan kita juga dituntut untuk menelurkan siswa-siswa yang kritis, yang kreatif, yang inovatif, dan yang paling penting juga adalah yang menguasai literasi digital. Dosen-dosen, guru-guru tentu saja tidak terlepas dari tuntutan ini. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa kita guru maupun dosen-dosen, kalau di dosen itu ada 2 klasifikasi. Ada klasifikasi kaum tua dan ada juga klasifikasi kaum muda. Kalau dosen-dosen muda ini dengan luar biasa mereka menguasai literasi digital, ya, memanfaatkan teknologi secara penuh. Tetapi ada juga dosen-dosen, juga termasuk kita guru-guru, yang dikatakan kaum tua, tidak semuanya bisa menguasai secara baik dan menyesuaikan dengan era ini. Maka kita semua dituntut, terpaksa harus ya, menyiapkan 2 hal. Yang pertama adalah menyiapkan diri untuk menyongsong era milenial ini, revolusi industri 4.0 atau 4.0. Ini kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi itu, masuk di arena itu, dan juga kemudian bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi mahasiswa atau siswa-siswa kita. Kedepannya, ini para guru juga akan dituntut ya, masuk pada area tertentu yang akan diuji kompetensinya. Ya. Maka otomatis FKIP dengan keberadaannya yang tentu saja tidak bisa dikatakan maksimal, tetapi bagaimanapun FKIP berusaha untuk hadir sebagai salah satu institusi atau salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan di bumi Maluku ini. Sehingga memang muncullah program-program ini. Hal lain juga yang perlu kita perhatikan, bahwa di samping program ini diluncurkan, ya kita bukan cuma hanya untuk meningkatkan kualitas daripada kita semua, tetapi juga sebagai momen silaturahmi. Jadi silaturahmi sekaligus sebagai pendataan. Kami di via kampus pun banyak kehilangan jejak tentang alumni-alumni kami. Kami bekerja sama, paling tidak program-program ini sudah ada di seluruh program studi yang ada di FKIP. Kami memiliki 16 program studi, 4 jurusan, dan semua program studi sudah memulai dengan mendata lagi, menginventarisir lagi para alumni-alumni yang memang kami sendiri sudah kehilangan jejak. Mohon dukungan dan partisipasi kita semua, paling tidak melalui program studi atau ketua-ketua program studi dan dosen-dosen program studi ini. Dengan momen ini, paling tidak hari ini untuk biologi, kemarin-kemarin fisika, matematika, itu semua kimia sudah jalan, dan besok lagi masih ada lagi kelanjutannya. Di tahap awal ini kita memulai dengan 8 program studi, dan nanti setelah ini ada lagi 8 program studi untuk tahap keduanya. Sehingga melalui momen-momen ini sangat diharapkan partisipasi dan kerja kita semua, baik dari para alumni, sehingga pada intinya nanti kita bisa memiliki data yang konkret, yang akurat tentang keberadaan alumni, bukan cuma sekedar keberadaannya saja,
tapi bagaimana sepak terjang mereka, bagaimana prestasi-prestasi mereka, kedudukan-kedudukan mereka, keberadaan mereka, bagaimana kira-kira kolaborasi mereka di masyarakat itu bisa juga teridentifikasi oleh pihak fakultas. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Selamat mengikuti kegiatan FKIP mengajar di bawah bimbingan dan kebersamaan dengan ketua program studi kita yang ganteng ini, Master Dr. Stephen Melay, MSI, ada orang yang sangat energik. Saya selalu menggunakan kecakapan beliau untuk banyak hal. Mudah-mudahan ini juga jangan dilihat dari usia beliau, mungkin dari sisi senioritas, terkadang Dr. Stephen mungkin anak yang bongso begitu, karena bilang alumni otomatis ya antua-antua dong ini masih anak-anak begitu. Tetapi mari lihatlah tanggung jawab yang besar ini, kesediaan beliau untuk merawat, mengembangkan, membina, mengeksplor program studi ini secara baik. Dan tentu saja beliau sangat butuh dukungan dari para alumni, terutama yang terkait dengan biologi. Mari ketong semua berkolaborasi, jangan memandang siapa kita banyak share, kita banyak mengeksplor kemampuan-kemampuan kita, mungkin lebih pada diskusi-diskusi yang bisa menuntut profesionalisme kita bisa mengeksplor berbagai kemampuan kita di bidang akademis dan bisa memberikan solusi-solusi terbaik terhadap pengembangan pendidikan, lebih khusus di wilayah Maluku dan lebih khusus lagi di sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita, sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai keberhasilan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Maluku ini secara lebih permanen. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan atas kebersamaan kita semua di hari ini, mewakili Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, saya wakil 2 bidang umum dan kepegawaian, keuangan, membuka acara ini dengan resmi. Dan silakan untuk bersama-sama tetap meneruskan kegiatan ini dengan dipandu oleh Bapak Dr. Stephen Melay. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Bayu. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan bersama mengikuti pemaparan materi